Dalam permainan D&D, setiap pemain harus memiliki satu buah karakter untuk dimainkan. Kamu dapat membuat karaktermu dari nol atau menggunakan lembar karakter yang sudah jadi. Lembar karakter atau karakter sheet adalah lembaran yang mencantumkan detail dari karakter yang kamu mainkan. Mulai dari ras, level, keahlian, kepribadian, barang bawaan, sihir-sihir yang dapat digunakan, dan masih banyak hal lainnya tercantum di dalam lembar karakter kalian. Mungkin bagi orang yang baru mulai main D&D, membuat karakter adalah hal yang ribet, karena sangat banyak hal yang harus ditentukan. Sehingga beberapa orang menyarankan supaya para pemain baru menggunakan lembar karakter yang sudah jadi saja. Karakter yang sudah jadi biasa disebut pre-built character atau pre-generated character. Tapi bagi banyak orang termasuk saya, membuat karakter di D&D adalah hal yang sangat menyenangkan. Nah, makanya di video kali ini, kita bakal bareng-bareng buat karakter D&D supaya kamu lebih cepat paham gimana caranya buat karakter di D&D. Dan harapannya, kamu bisa nyobain tuh buat karakter sendiri. Kali ini, kita bakal pakai D&D Basic Rule. Basic Rule ini bisa kamu dapat gratis di websitenya D&D. Linknya saya tulis di deskripsi. Kenapa pakai D&D Basic Rules? Ya karena gratis. Jadi kamu bisa langsung praktek buat karakter bareng saya. Yang kamu perluin sekarang cuma alat tulis, D&D Basic Rules, dan lembar karakter. Lembar karakter ini ada di bagian paling belakang D&D Basic Rules. Buat sekarang kita bakal buat Dwarf Fighter. Saya pilih Fighter karena termasuk kelas yang gampang dimainin oleh pemula. Nah, kita langsung mulai aja yuk ke lembar karakter halaman pertama. Pertama-tama, kasih nama karakter kamu. Nama ini yang bakal dipakai sama teman-teman kamu buat manggil kamu selama permainan. Habis itu, jangan lupa tulis nama kamu sendiri di sebelah sini. Nama lengkap ataupun nama panggilan boleh kok. Di bagian sini, kita tulis class yang kita pilih dan levelnya kayak gini. Karena kita mulai dari awal, levelnya level 1 ya. Habis itu, tulis race atau ras yang kita pilih untuk karakter kita. Jangan lupa juga kita harus memilih latar belakang karakter kita. Terus tulis di sini. Buat karakter ini, aku mau latar belakang dia adalah seorang prajurit atau soldier. Oh iya, kalau kamu mau nulis pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. Asal kamu sama teman-teman kamu nggak bingung. Nah, alignment ini sebenarnya menunjukkan prinsip dasar yang karakter kamu pegang. Kamu nggak perlu terlalu pusing mikirin alignment ini. Bahkan buat awal-awal main, dikosongin pun nggak masalah. Kalau kamu mau baca-baca lebih lanjut tentang alignment, bisa lihat di Basic Rules atau di panduan D&D punya saya. Experience points diisi 0 ya, karena kita mulai dari awal. Selanjutnya, kita coba ngisi ability score. Di D&D terdapat 6 ability, atau kemampuan yang menentukan di bidang apa karakter kita kuat, dan di bidang apa karakter kita lemah. Untuk lebih memahami mengenai ability, kamu bisa tonton video mengenai ability. Intinya, kalau nilainya 10, berarti kemampuan karakter kita di bidang itu biasa-biasa saja. Kalau di atas 10, artinya karakter kita kuat di bidang itu. Sedangkan kalau di bawah 10 berarti karakter kita lemah. Cara nentuin nilainya adalah dengan salah satu dari 2 metode. Menggulingkan dadu atau point buy. Saya sendiri lebih suka sistem point buy. Soalnya menurut saya itu lebih adil. Dan di video kali ini kita nggak bakal bahas tentang metode dadu. Dalam metode point buy, kamu mendapat 27 points dan kamu dapat membeli 6 buah skor dengan harga poin tertera pada tabel. Jika kamu pusing atau malas mikir, pakai standard array yang biasa dipakai orang-orang, yaitu 15, 14, 13, 12, 10, dan 8. Nah, nilai-nilai tadi kita masukkan ke tabel ini. Oh iya, di sini ada 2 versi pengisian. Ada yang meletakkan skornya di kotaknya, dan ada juga yang meletakkan nilainya di lingkaran ini. Pilih yang cocok aja buat kamu, karena dua-duanya sah. Habis itu, yuk kita buka Basic Rules dan baca tentang race yang kita pilih, Dwarf. Di sini, kita bisa lihat kisah-kisah tentang Dwarf. Habis itu, halaman selanjutnya, kita bisa lihat bagian Dwarf Traits.
Kamu lihat di sini bahwa dwarf kita mendapat 2 nilai tambahan untuk Constitution. Berarti di sini nilainya diubah ya. Speed dari dwarf adalah 25 feet. Nah, ini kita tulis juga di bagian speed. Habis itu ada Dark Vision. Dark Vision ini merupakan salah satu keunggulan atau fitur dari dwarf. Kamu bisa nulis Dark Vision ini di bagian Features and Traits. Kamu tulis nama fitur ini, dan kalau bisa, ditulis juga deskripsinya. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Berikutnya, Dwarven Resilience. Kita masukin juga ke kolom Features and Traits. Habis itu, fitur berikutnya. Kalau kita baca lebih teliti, dia memberikan proficiency atau keahlian. Kalau ada yang tulisannya proficiency kayak gini, kita tulis di bagian Other Proficiencies and Language. Di situ ditulis kalau dwarf punya proficiency menggunakan senjata Battle Axe, Hand Axe, Light Hammer, dan Warhammer. Nah, kita tulis kayak gini. Weapon atau senjata, (2). Terus tulis senjatanya apa aja. Ini yang nunjukin kalau karakter kita mahir pakai senjata itu. Fitur berikutnya adalah Tool Proficiency. Di situ kita disuruh milih antara Smith's Tools, Brewer Supplies, atau Mason's Tools. Kalau saya milih Smith's Tools saja, alias peralatan pandai besi. Nah, ditulis juga di tempat yang sama. Tools atau peralatan, (2), Smith's Tool. Selanjutnya Stone Cunning. Kita cantumkan lagi ke Features and Traits. Habis itu language atau bahasa yang karakter kita kuasai. Ini dicantumkan di bagian Other Proficiencies and Language juga. Ditulis language, (2), Common, Dwarfish. Beberapa ras memiliki subrace. Contohnya dwarf yang punya subrace Hill Dwarf dan Mountain Dwarf. Kita bisa milih salah satu dan sekarang kita pilih Mountain Dwarf aja ya. Jangan lupa tulis subrace kita di bagian atas. Di sini dibilang kalau strength score ditambah 2. Maka kita balik lagi ke bagian ability score, terus ditambah 2 buat strength. Yang terakhir adalah proficiency light armor dan medium armor. Ini ditulis di bagian other proficiencies and language dengan armor atau baju pelindung, (2), light, medium. Race sudah selesai. Sekarang sebelum lanjut ke class, kita balik lagi ke ability dulu. Nah, kalau angka-angka ini disebutnya ability score. Kita perlu angka lain, yaitu ability modifier. Ability modifier didapat dari tabel ini. Semakin tinggi ability score-nya, tentu semakin tinggi ability modifier-nya. Ability modifier ditulis di lingkaran-lingkaran kecil ini. Kalau kamu pakai metode satu lagi, berarti ditulis di kotak besarnya. Sekarang kita ke class fighter. Di bagian awal, kita bisa membaca rangkuman singkat mengenai fighter. Di sini ada tabel class fighter, nunjukin proficiency bonus dan fitur-fitur di tiap levelnya. Karena kita masih level 1, maka proficiency bonusnya 2. Kita tulis di bagian proficiency bonus. Kegunaannya apa? Bakal kita bahas nanti. Lanjut, ada hit dice. Kita tulis di bagian sini. Hit dice berguna buat memulihkan hit point kamu ketika short rest. Kita nggak bakal bahas detail soal itu di video kali ini. Hit points at level 1, 10 plus Constitution modifier. Nah, kita lihat nih, modifier kita buat Constitution tadi berapa? 10 tambah 3 sama dengan 13. Ditulis di bagian maksimum hit point. Karena pas baru mulai, biasanya hit point kamu masih penuh, ditulis juga di current hit point 13. Ini nunjukin kondisi hit point kita sekarang. Orang Indonesia biasa nyebut hit point sebagai darah. Habis itu proficiency armor. Kita balik lagi ke bagian other proficiency and language. Di bagian armor kan ada light, medium. Karena light dan medium armor termasuk dalam all armor, kita bisa hapus aja tuh light dan mediumnya. Kita ganti all armor atau semua armor dan shield atau perisai. Habis itu weapons. Ada simple weapons dan martial weapons. Kamu bisa merujuk ke tabel senjata ini. Ini tersedia di basic rules ya. Kita bisa lihat kalau battle axe, hand axe, light hammer, dan warhammer termasuk ke dalam simple weapon dan martial weapon. Nah, berarti yang kita tulis tadi bisa diganti dengan tulisan simple weapon dan martial weapon. Simple weapon tuh kayak namanya ya, mudah digunakan. Sedangkan martial weapon tuh lebih kompleks buat digunakan.
Habis itu, tools proficiency-nya none. Jadi, nggak usah diapa-apain. Selanjutnya, saving throws, strength, dan constitution. Nah, di bagian saving throws, kita arsir lingkaran di sebelah strength dan constitution. Lanjut ke bagian skills. Kita bisa milih dua di antara pilihan skill berikut. Kamu pilih skill apa yang kamu mau ahli di dalamnya. Kita nggak bahas lebih lanjut di sini, tapi akan saya bahas di video yang lain. Kali ini kita ambil acrobatics dan intimidation. Di bagian skills kita arsir lingkaran di bagian acrobatics dan intimidation. Habis itu kita masuk ke bagian equipment atau perlengkapan. Nah, biar memudahkan kamu memilih, kamu bisa buka tabel armor dan tabel senjata yang ada di basic rules. Chainmail atau leather armor, longbow, dan 20 arrows. Sesuaikan dengan selera kalian. Kalau saya pilih chainmail. Kita tulis di bagian equipment di sini. Sebuah martial weapon dan perisai atau 2 buah martial weapon. Saya pilih yang kedua aja. 2 buah martial weapon kita pilih dari tabel ini. Saya lagi pingin pakai Morning Star sama Maul. Jadi kita pilih Morning Star dan Maul aja ya. Sebuah light crossbow dengan 20 anak panah atau 2 buah hand axe. Kayaknya kita mending pilih light crossbow karena kita belum punya senjata yang bisa jarak jauh. Ditulis juga ya di sini light crossbows 20 bolts. Nah, yang terakhir Dungeoneer spec atau Explorer spec. Pack ini berisi paket peralatan yang kamu bisa lihat di sini. Tersedia di basic rules bagian adventuring gear. Kita pilih Explorer spec aja ya. Terus kita tulis di sini. Saya saranin kamu buat nulis penjabaran pack yang kamu pilih supaya bisa tahu barang apa aja yang kamu punya. Lanjut, fighting style. Ini salah satu kelebihan dari class fighter ya. Kita bisa memilih di antara 6 fighting style yang tersedia, yaitu archery, defense, dueling, great weapon fighting, protection, two weapon fighting. Tiap orang punya gaya bermain sendiri dan kalian bebas pilih yang mana. Tapi sekarang kita pilih archery dulu ya. Kita tulis di features and traits. Habis itu second win. Kita tulis juga di features and traits. Nah, action search ini baru dapat pas level 2. Jadi, buat action search dan seterusnya, nggak usah kita bahas di video ini ya. Class sudah beres. Sekarang, kita lanjut ke background atau latar belakang karakter. Tadi kita milih backgroundnya soldier. Skill proficiency, athletics, sama intimidation. Kita arsir athletics. Di sini, kebetulan kita udah punya proficiency di intimidation. Kalau kayak gini, bisa pilih skill lain. Kita pilih history aja ya. Tool proficiency, one type of gaming set. Kita pilih die set atau dadu aja. Land vehicle atau kendaraan darat. Ini kita tulis di other proficiencies and language. Equipment. Kita tulis semuanya di kolom equipment. Kalau ada yang disuruh pilih, tinggal pilih salah satu ya. Oh iya, buat duit ditulis di sebelah kiri kayak gini. Feature military rank. Kita tulis di bagian features and traits beserta deskripsi singkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke kepribadian nih. Personality trait. Ini yang membuat karakter kita beda dari karakter lain. Kita bisa pilih 2 di antara pilihan yang tersedia atau pilih secara acak pakai dadu D8. Habis itu, tulis personality trait kita di kolom personality trait. Ideal. Ini menunjukkan prinsip hidup atau idealisme yang dipegang teguh sama karakter kita. Ingat ya, pribadi karakter kita bisa jauh berbeda dari kepribadian pemainnya. Pilih salah satu atau pilih acak pakai dadu, terserah kalian. Bond itu rasa keterikatan karakter kita dengan seseorang atau suatu tempat yang bakal mempengaruhi caranya bertindak. Flow, setiap orang punya kelemahan. Di sini kita pilih dan tulis apa kelemahan sifat dari karakter kita. Sekarang kita udah selesai masukin hal-hal dari race, class, dan background. Selanjutnya, kita tinggal ngelengkapin lembar karakter kita aja. Yang pertama, ke saving throws.
Modifier dari saving close sama kayak modifier dari ability kita. Jadi tinggal ditulis ulang ya. Kecuali buat dua yang udah kita arsir tadi. Buat dua yang ini, yang kita punya proficiency-nya, nilainya adalah modifier dari ability ditambah proficiency bonus. Nah, segini hasilnya. Begitu juga buat skill. Skill ini merupakan turunan dari ability. Kalau kita lihat di belakang skill, ada tanda kurung kecil yang nunjukin skill ini merupakan turunan dari ability apa. Mirip seperti saving close, modifier dari skill sama dengan modifier dari ability-nya. Kecuali yang kita miliki proficiency-nya. Kalau kita punya proficiency di skill tersebut, berarti ditambah dengan proficiency bonus kita, plus 2. Selanjutnya, passive perception. Nilainya adalah 10 ditambah wisdom perception modifier. Berhubung wisdom perception modifier kita adalah 0, maka 10 ditambah 0 adalah 10. Armor class atau AC. Kita bisa lihat di tabel armor ini. Armor class buat chainmail itu 16. Kita tulis 16 di sana. Kalau kamu pakai light atau medium armor, armor class kamu dipengaruhi oleh modifier dari dexterity. Nah, kita kan nggak pakai shield, jadi ya udah ditulis 16 aja. Kalau pakai shield atau perisai, bisa nambah jadi 18. Perhatiin juga kalau chainmail perlu strength paling sedikit 13. Kalau enggak, speed penggunanya berkurang sebanyak 10 feet. Karakter kita strength-nya di atas 13. Jadi aman. Terus kalau pakai chainmail, kita dapat disadvantage saat stealth check. Tulis aja di feature sentence supaya nggak lupa. Berikutnya inisiatif. Nilai modifier dari inisiatif sama dengan nilai modifier dari dexterity. Jadi ditulis plus 1. Berikutnya ke bagian attacks and spellcasting. Yang pertama, kita tulis dulu senjata-senjata yang kita punya. Jangan lupa buka tabel senjatanya ya. Terus ingat prinsip ini. Kalau melee weapon atau senjata jarak dekat menggunakan strength modifier. Kalau range weapon atau senjata jarak jauh menggunakan dexterity modifier. Itu berlaku buat semua senjata, kecuali ada property finesse di sana. Itu artinya kamu boleh memilih pakai dexterity modifier atau strength modifier. Lanjut ke senjata pertama kita, Morning Star. Attack bonus didapat dari rumus, proficiency bonus ditambah strength atau dexterity modifier. Karena ini senjata jarak dekat, maka kita pakai strength modifier. Jadi attack bonusnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Damage kamu bisa lihat di tabel. Damage itu ditambah dengan strength atau dexterity modifier. Jadi untuk Morning Star 1d8 ditambah 3. Jangan lupa ditulis tipe damage-nya, piercing. Sekarang kita lanjut ke maul. Attack bonusnya sama, 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi damage-nya sedikit berbeda, yaitu 2d6 ditambah 3 bludgeoning damage. Untuk light crossbow, proficiency bonus ditambah dexterity modifier. Karena dia senjata jarak jauh, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Jangan lupa kita punya fighting style archery yang menambah plus 2 bonus attack untuk senjata jarak jauh. Maka attack bonusnya 5. Terus untuk damage 1d8 ditambah dexterity modifier jadi 1d8 plus 1 piercing damage. Nah sekarang semua kolom di halaman 1 udah terisi. Kolom yang belum terisi sekarang emang biasanya tidak terisi ketika di awal permainan. Halaman kedua dari lembar karakter bukan hal teknis. Jadi tanpa itu pun kamu bisa mulai berpetualang. Halaman ketiga merupakan lembar spellcasting untuk karakter-karakter yang menggunakan sihir. Halaman ketiga dan spellcasting ini akan saya bahas di video yang lain. Tapi karena fighter level 1 tidak menggunakan sihir, jadi kamu bisa langsung main pakai karakter ini bareng teman-teman kamu. Kalau ada yang masih dibingungin, bisa tulis di kolom komentar atau langsung ke website kita. Linknya ada di deskripsi. Selamat bertualang!